ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu mungkin untuk yang pertama kali di ini namanya apa? Bukit Golf. Cluster. Lumayan rumit juga kalau ngikutin jalan motor di Maps itu. Sampai saya nyasar ke kuburan itu. Karena ada jalan bukan di sini sih, masih di daerah Tapos sana kayak. Karena ada jalan yang dibenerin akhirnya dialihkan. Lah kok malah ke kuburan ya? Oh, yang pinggir situ ya? Akhirnya ala kuliah Anda nggak terlambat lah ya dari yang dijadwalkan, karena seorang mukmin itu ala syurutihim. Seorang mukmin itu berlaku bagi mereka tentang syarat-syarat yang mereka sudah sepakati. Kemarin Anda bilang karena sebelumnya kan hari Ahad diminta, tapi karena besok atau hari ini harus ke Sukabumi, jadi sampai Senin karena minta dimajukan aja. Alhamdulillah ala kulli hal Bapak sekalian, kita bisa sama-sama di pagi hari ini. Berarti antum tadi sholat jamaah di sini ya? Iya, Pak. Masya Allah. Tapi doakan Ustaz, 3 bulan yang akan datang kita sholat di sholat. Ya salam, ya salam. Insya Allah. Makanya tadi pas Anda di satpam tadi ditanya, Anda bilang Anda mau ke masjid atau ke musola untuk ngisi kajian. Ah, nggak ada masjid di sini. Assalamualaikum. Silakan Pak. Sampai akhirnya mungkin karena curiga apa segala macam, anak orang baru disuruh tinggalin KTP. Saya bilang Anda mau ngisi kajian. Oh, iya Ustaz, dia langsung berubah jadi. Tapi alakul hal nggak apa-apa. Bahkan Anda pernah sering dianggap marbot juga ketika baru datang di masjid. Bahkan pernah dianggap tukang ojek juga pernah. Ketika itu ceramah di mana ya? Di Kemang ketika masih. Baik, Bapak sekalian, ini merupakan satu kenikmatan juga antum bisa sholat subuh berjamaah, dan itu apa ya, menjadi pilihan orang-orang pilihan. Amin. Karena ada ungkapan itu, sendal jepitnya seorang miskin yang dibawa ke masjid itu, yang parkir di masjid karena sholat subuh berjamaah, lebih baik daripada mahkota raja yang tertidur. Artinya Allah lebih menilai sendal jepit atau barang-barang yang sederhana yang dibawa untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum. Bapak sekalian, tahu gak kalau bahwasanya kalau setiap pagi ini ternyata ukuran orang yang Allah kasih dunia itu, kata Rasulullah cuma 3 sebenarnya. Pertama kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang pagi harinya di antara kalian itu, pertama dia punya rasa aman, Allah titipkan rasa aman di dalam hatinya. Kemudian mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk hari ini. Maka kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunia, seakan dunia sudah diberikan semuanya ke dia. Kenapa? Karena ada pagi hari dia nggak rasa aman hatinya. Ada dia harta banyak, makanan pun banyak, tapi rasa aman Allah cabut, akhirnya kurang. Ada rasa aman, tapi dia dalam keadaan sakit, makanan banyak, ya gak? Ada kan orang yang terbaring di rumah sakit, di rumah sendiri, yang dan sebagainya, rawat jalan dan sebagainya. Ada juga orang yang nggak punya makanan, dia aman, dia sehat, tapi lihat saudara-saudara kita yang lain, mungkin dia nggak ada makanan untuk dia makan hari ini. Maka menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk bersyukur setiap harinya adalah kalau masih hari ini masih bisa bertanya, enaknya ntar makan apa ya? Karena banyak saudara-saudara kita yang apa yang bisa aneh makan. Nanti mau makan apa? Ya nanti mau makan apa? Mungkin nanti mau makan apa juga bisa buat kita karena pilihan. Tapi kalau bagi mereka, Nanti makan apa? aneh mau makan apa nih? Apa yang bisa dimakan?
Karena itu ini menjadi yang harus kita syukuri di pagi hari ini. Baik, Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Sebelumnya sebelum kita bahas ke beberapa amalan yang Anda sudah catat yang akan mampu meleburkan dosa kita atau maaf dosa kita, sebelumnya kita harus pahami dulu. Tadi sudah dibuka oleh Pak Norman MC di mukadimah tentang kita ini memang sudah divonis oleh Allah dan oleh Rasulullah kita ini sering salah. Itu aja pertama. Kita sering apa? Salah. Pertama, dalam hadis qudsi, apa bedanya Pak hadis qudsi dengan hadis nabawi? Yang tahu boleh pulang duluan dah. Jawab dong kalau itu. Yang paling terakhir pulang dulu. Hadis qudsi, apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Kalau hadis nabawi itu makna dan teksnya dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi itu teksnya dari Rasul tapi maknanya dari Allah. Dia bukan Quran. Sehingga kalau dia bacanya pun gak dapat pahala. Sebagaimana Quran itu satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Nah hadis qudsi ini firman Allah lewat lisan Rasulullah SAW. Hadisnya panjang, diantaranya yang paling sebelum terakhir itu Allah bilang ini sebagai vonis dari Allah kalau kita tuh emang sering salah. Allah berfirman lewat hadis qudsi, ya ibadi, kata Allah, duhai hambaku sekalian, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kamu tuh sering berbuat salah siang dan malam. Kenapa nggak pagi sore? Takutnya nyebut merek. Wih. Norman. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Meskipun di Depok Anda lihat ada rumah makan siang malam juga. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an, kata Allah. Itulah Allah. Meskipun kita divonis, tapi Allah mensifati dirinya aneh mampu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampun, istighfar kepadaku, aku akan ampun. Ya. Itu vonis dari Allah. Vonis dari Rasulullah. Mungkin hadis ini Bapak-bapak sudah hafal. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Itu vonis. Kalau Bapak belajar bahasa Arab, khata itu beda dengan khati. Khati itu sekali doang salahnya. Ya. Khati satunya sekali. Tapi kalau khata pakai tasydid kemudian ada tambahan alif di akhir dengan hamzah itu jadi sering. Ya. Bahasa Arab itu beda gitu doang bisa beda makna. Sebagaimana seperti ini contoh. Ada kalimat hamam, nggak pakai tasydid, hamamun, itu artinya merpati, Pak. Tapi kalau hamamun pakai tasydid itu artinya kamar mandi juga. Beda arti kan? Tipis padahal, cuma beda apa? Tasydid. Nah, khata itu artinya sering salah, sering berbuat dosa. Tapi lihat solusi dari Rasulullah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering salah, yang sering taubat. Gitu aja. Makanya misi setan itu dia nggak bakal ninggalin kita begitu aja. Setan itu akan berusaha membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Ya Allah. Ntar misalkan nih, ini setan nih, kalau ada Bapak merasa oh iya ya kayak gini, itu udah mulai kena bisikin setan. Kenapa? Setan tuh selalu kayak gini. Kita kan berbuat salah, dosa lagi, ntar kita taubat lagi. Setan masuknya lewat jalan, lu nggak jujur sama Allah, gitu kayak gitu. Ntar lu paling dosa lagi habis lu taubat, kayak gitu tuh. Maka yang seperti itu harus langsung dijauhin. Karena misi besarnya dia itu untuk kita putus asa dari ampunan Allah, dari rahmat Allah. Pak, semua dosa itu Allah ampunin, Pak. Allah ampuni. Fir'aun itu hampir Allah ampuni. Cuma nyawanya udah di sini masalahnya. Makanya ada hadis mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir.
Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi nafasnya belum sampai ke sini. Gargarah itu udah sakaratul maut. Fir'aun dia pengen taubat. Tapi pengen taubatnya pas sudah di mana? Pengen tenggelam. Baru dia ngakuin Allah itu Tuhan. Ya. Cuma dia udah apa? Nafasnya udah di sini. Itu Allah nggak terima. Ada ungkapan bagus dari ulama, salah satunya Yahya bin Ma'in. Beliau ini ahli hadis. Yahya bin Ma'in ini gurunya Imam Bukhari. Bapak tahu Bukhari kan? Orang mana Bukhari, Pak? Cibinong. Yang sana. Bukhara itu di mana? Uzbekistan kalau hari ini ya. Yahya bin Ma'in yang sezaman kalau nggak salah dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah mengatakan Allah menyuruh Musa dengan Harun ketika itu untuk datang kepada Fir'aun, mendakwahi Fir'aun. Dengan apa Allah bilang? Wa qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kepada Fir'aun yang ngaku Tuhan. Allah bilang masih harus qawlan layyinan. Padahal Fir'aun apa, Pak? Ngakunya apa? Tuhan. Bagaimana kita yang mengakui Allah itu sebagai Tuhan? Allah lebih terima lagi pasti. Ya, Pak ya? Ini Allah masih bersifat rahim kepada Fir'aun dengan mengatakan kepada Musa dan Harun itu apa? Dakwahi Fir'aun dengan qaulan layyinan. Dengan ungkapan yang lembut, santun. Itu yang ngaku Tuhan. Apalagi kita yang mengakui Allah itu Tuhan kita. Gimana Allah nggak lebih menerima kita? Ya, maka dari itu dulu yang harus kita pahamin. Kita ini udah divonis masalahnya. Sehingga ketika Allah dan Rasul vonis kita, tapi Allah punya jalan keluar, kasih jalan keluar. Allah kasih solusi, Rasul kasih solusi. Makanya Allah itu tidak setelah menciptakan kita nggak ditinggalin begitu aja, enggak. Ayah sabul insanu an yutraka sudah, kata Rasulullah. Apakah manusia itu mengira mereka diciptakan terus dibiarkan begitu aja? Enggak. Setelah Allah ciptakan kita, Allah utus Rasulullah juga. Kebayang Pak, kalau kita nggak ada Rasulullah tuh kita mungkin nggak tahu bagaimana cara nyembah Allah yang benar. Misal ya, utusan Allah tuh berupa malaikat. Kebingungan kita. Udah nggak kelihatan. Malaikat nggak suka makan, nggak tidur, nggak nikah, gimana? Tapi dari sifat adilnya Allah utus Rasulullah min jinsi al-basyariyah, dari manusia, sama satu jenis ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Makanya bersyukur saat Allah ciptakan, Allah kirim Rasul. Ya, Allah kirim Rasul untuk menjelaskan semuanya. Bahkan dalam khutbatul wada, ya, Rasulullah pernah haji terakhir itu, Rasul khutbatul wada, di antara khutbah beliau apa yang diabadikan dalam Quran? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Semuanya Rasul sudah jelaskan. Semuanya Rasul sudah paparkan kepada umat, tidak ada yang disembunyikan. Di akhir wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha bagimu agama Islam. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan selamat, tidak akan diterima, dan di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Nah, maka ini yang harus kita pahami dulu. Kita sering salah, tapi yakini Pak, meskipun kita sering salah, yang harus kita selalu pahami dan kita harus khawatir hilangnya itu hidayah sebenarnya. Karena kalau udah kafir Pak, itu nggak diterima sama Allah. Masalahnya begitu. Bahkan nanti diantara yang akan saya sebutkan nanti, ada syafaat Rasulullah bagi orang Islam yang bermaksiat. Itu syafaat tersendiri, ada khusus. Nah, makanya
gimana mau dapat syafaat kalau kita nggak kenal Rasulullah? Saya mau tanya nih, oh bapak di sini cinta sama Rasulullah semua? Bener ya? Oke. Kalau nama bapaknya Rasulullah siapa? Abdullah. Kalau nama kakek ketiganya siapa? Asim. Coba. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Qusay bin Murrah bin binnya udah bingung, makin bingung gitu. Nah, kalau kita cinta, kita pasti bakal tahu semuanya tentang Rasul. Loh, kalau kita suka sama perempuan aja kita cari tahu tentang dia gak? Sosial medianya apa nih? Kalau dia punya Instagram, dicari Instagramnya. Bahasa anak sekarang ya, di stalking gitu. Iya. Itu kalau kita suka sama lagi mana kita sebelum dia suka, sebelum kita suka ke Rasulullah bilang duluan 1400 tahun yang lalu. Rasul bilang di tengah para sahabatnya, "Wadidtu law ra'aitu ikhwani." Aku pengen deh ketemu sama saudaraku. Para sahabat bilang, "Lah, ini kita ada di depan kamu ya Rasulullah." Enggak. Bal antum ashabi. Kamu tuh cuma sahabatku. Ikhwanku, kata beliau. Saudaraku adalah yang beriman kepadaku dan dia belum pernah melihat. Rasul udah menyatakan cinta kepada kita di saat kita belum lahir bahkan. Kita suka sama perempuan aja, dia belum tentu cinta sama kita, tapi kita cari tahu tentang dia. Kan jangan sampai nanti di akhirat malah kita nggak dikenali sama Rasulullah. Itu kerugian. Nggak dikenalin, ini siapa, dulu ngaku-ngaku cinta. Banyak kok yang ngaku cinta, tapi sulit membuktikan cintanya. Minimal kalau nama beliau disebut, ya salawat lah. Iya gak? Maka nanti itu diantara syafaat yang salah satu menjadi pelebur dosa ketika di akhirat. Bapak sekalian, yang pertama untuk meleburkan dosa kita yang banyak ini, yang kata Allah sering berbuat salah siang dan malam, pagi, sore dan lain sebagainya. Pertama kali adalah taubat. Ya, taubat. Taubat itu yang kayak gimana? Pertama, taubat itu syaratnya ada 3. Pertama, ikhlas karena Allah, sungguh-sungguh, jujur. Yang kedua, ya, setelah ikhlas dia tidak mengulangi lagi, punya azam untuk tidak mengulangi lagi. Yang kedua itu, yang ketiga adalah menjadikan perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan tuh perbuatan yang sangat menjijikan. Ya. Kalau mohon maaf, misal ada yang pernah berzina, auzubillah. Nah, dia taubat sungguh-sungguh sama Allah. Ya. Apa harus dibilangin? Kalau hari ini kan kita nggak ada khilafah ya. Saya takut ini nih ya. Bicara khilafah di request juga ntar. Nggak, dulu kan kalau ini kan sahabat taubat, diantara Ma'iz, ada namanya Ma'iz. Ma'iz itu datang ke Rasulullah, bilang, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan saya." Nah, perkara zina itu, Pak, kalau dalam belajar ilmu agama kita itu ada namanya hukum had, betul gak? Had itu kalau dia belum nikah, hukumannya apa? Dicambuk berapa kali? 80 kali dan sekalian diasingkan. Kedua, kalau dia sudah muhsan itu adalah nikah dengan nikah yang sahih, karena ada nikah yang nggak benar juga. Maka dia dirajam. Nah, perkara ini berat, Pak. Dan Ma'iz itu datang ke Rasulullah sampai bilang 3 kali. Rasul itu kalau ada orang yang ngaku dia pernah berzina, Rasul nggak langsung sini aneh rajab, enggak. Rasul itu langsung ente sono taubat aja yang benar sama Allah, gitu. Supaya jangan sampai ini perkara kedengaran orang lain, ini perkara jangan sampai orang lain tahu. Apalagi hari ini seorang influencer katanya rapper yang menghamili muslimah, Pak. Ya Allah. Dia dengan bangganya bikin di akun YouTube, dia bilang apa? Ini kan berkah dari Allah, dari Tuhan.
Tuh lihat tuh banyak yang udah nikah 5-8 tahun belum Tuhan kasih momongan. Lah kita belum sah aja udah dikasih. Ini kan jahat itu, Pak. Opini yang liar sekali. Nah, Rasulullah aja, Pak, kalau ada orang yang ngaku zina, ente jauh-jauh deh. Ente mungkin sampai Rasul nanya ke sahabat yang tahu kalau tadi si Ma'iz datang minta disucikan dengan rajam. Rasul nanya sama para sahabat, dia gila apa gimana? Gitu, Pak. Atau dia habis minum khamar atau bagaimana? Sehingga ngomongnya ngaco, takutnya gitu kan? Ternyata benar. Ma'iz mengaku, saya udah. Ya, Ma'iz bilang, ya udah. Akhirnya, ya udah sini. Karena sudah selesai, Rasul udah mengumpulkan bukti-bukti dan dia udah mengakui, ya udah dirajam sama Rasulullah. Sampai kalau nggak salah darahnya Ma'iz itu mengenai beberapa sahabat. Sahabat menjadi dua bagian, dua golongan. Ada yang mengatakan, oh Ma'iz ini nggak baik nih. Itu satu yang mengatakan Ma'iz ini sudah bersih dia. Dan benar kata Rasulullah apa? Seandainya taubatnya Ma'iz dibagikan ke seluruh penduduk Madinah, cukup. Maksudnya apa, Pak? Cukup. Dibagiin cukup. Nah itu taubatnya Ma'iz dari dosa yang besar, zina. Oke, itu kalau nggak usah laporin atau nggak usah ketahuan. Taubat zina cukup dengan sungguh-sungguh sama Allah, nggak usah dikasih tahu. Karena Allah menerima seluruh taubat. Kata Rasulullah gini, setiap umatku itu diampuni, kecuali dia yang terang-terangan ceritain maksiatnya sendiri. Kayak gimana contohnya? Dia berbuat maksiat malam hari, paginya dia cerita, padahal Allah sudah nutupin selama itu. Namanya mujahir, bukan ikan ya. Bukan mujair ikan ya. Mujahir dari jahar. Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Kata Rasulullah, setiap umatku diampuni kecuali orang yang terang-terangan ngumumin maksiatnya sendiri. Ya, itu orang bodoh sekali. Padahal Allah sudah tutup. Taubat. Nah, itu tadi syaratnya. Yang pertama dia harus sungguh-sungguh jujur. Kedua meninggalkan maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian tiga, jijik atas sesuatu yang dia pernah perbuat itu. Kayak tadi, taubatnya Ma'iz, kemudian taubatnya zaman dulu, Pak, zaman Rasulullah itu, sahabat itu saking mereka itu merasa bersalah dan ada Rasulullah, mereka langsung adu biasa kalau ada dosa. Bagaimana nih solusinya Rasulullah gitu loh. Ada sebuah cerita juga, anak muda, nggak disebutin namanya dalam sejarah itu. Anak muda, dia masuk satu taman, kebun, ada perempuan di situ. Ada perempuan. Sampai dia sudah melakukan apapun kecuali jima. Ya. Kecuali penetrasi bahasa kita. Akhirnya dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aneh sudah ini dan segala macam. Diceritain detail. Ya Rasulullah, aneh harus kayak gimana? Gitu kan? Nah, nanti ada di antara ini yang kedua adalah amalan yang mampu melebur dosa kita adalah setelah berdosa ikutin langsung dengan perbuatan baik. Contoh nih. Contoh naudzubillah ada fulan misalkan. Dia berzina malamnya, tapi paginya dia langsung sadar, dia bertobat, dia langsung ini sholat malam segala macam. Itu namanya mengikuti perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Maka dari kisah yang anak muda tadi, Rasulullah nggak langsung tiba-tiba, wah ente dosa, ente gini, enggak. Rasul diem bahkan disuruh pulang deh. Rasul nggak berani untuk menentukan sesuatu sampai turun wahyu. Akhirnya pas Rasulullah diem, itu lagi turun tuh wahyu, dapat baru deh. Apa kata Rasulullah? Ini wahyu yang diabadikan dalam Al-Quran untuk menjelaskan kejadian atau sababun nuzul ya. Kalau Bapak pernah tahu asbabun nuzul, gara-gara ini. Akhirnya Allah turunkan ayat, wa aqimis shalah tarafiyan nahar uzulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakir. Pas tadi Rasulullah bilang ke sahabat, mana tadi anak muda tadi, sini balikin, karena udah dapat wahyu. Rasulullah nggak asal ngucap gitu, balikin, baru dikasih tahu kayak gitu. Apa artinya aqimis salat tarafiyan nahar itu ya salat asar, maksudnya didirikanlah salat. Terus Rasulullah bilang apa? Ini firman Allah, wa'at bil sayyi'atul hasanah
dalam hadis itu ya. Kalau tadi apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan itu mampu yudhibna, mengaburkan atau menghapus as-sayyi'at. Ya, maka kalau sudah berbuat dosa, sebisa mungkin langsung cepat ikut dengan perbuatan baik. Jangan malah kita larut dengan dosa itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau pernah berbuat dosa di satu tempat itu, bikin di situ sebuah kebaikan juga. Contoh nih, misalnya di sini apalah segala macam pernah bermaksiat di tempat ini, kita juga harus timpakan apa yang sama dengan perbuatan baik. Itu yang kedua. Yang pertama taubat, yang kedua yang tadi setelah berbuat dosa langsung ikuti dengan perbuatan baik. Yang ketiga istighfar. Nah, ini yang paling gampang ini istighfar, Pak. Cuma zikir itu harus ada keselarasan antara yang diucap dengan ada yang di hati. Sebenarnya zikir itu amalan ringan, Pak. Ringan tapi berat. Nah, gimana tuh? Ringan diucapkan tapi berat khususnya di hati, khusyuknya maksud. Contoh, kita misalkan habis sholat zikir subhanallah, subhanallah, tapi hati kita lagi mikirin kemana tahu gitu. Itu namanya hati yang lalai. Dan Allah tidak menerima doa seorang hamba yang hatinya lalai. Nah, di antara yang mampu menghapuskan dosa kita adalah istighfar, Pak. Iya, istighfar, Pak. Astagfirullah, astagfirullah gitu. Rasulullah minimal berapa sehari, Pak? Istighfar berapa kali? 70 atau 100 kali. Ya, kita nggak istighfar kecuali dengan apa? Setelah sholat doang. Itu pun 5 waktu. Istighfarnya 3 kali, 15. Dosanya banyak banget padahal. Ya, makanya di zikir pagi dan petang itu ada diantaranya istighfar. Dan itu 100 biasanya. Nah, itu kita harus banyakin istighfar. Ya, Bapak dari rumah sini ke kantor, misalkan Pak Norman di Simatupang, kan lumayan tuh sambil istighfar, nyetir, ya gak? Gua kalau ada orang mau nyerempet mobil kita baru astagfirullah. Asal mobil keserempet ya baru istighfar. Ya. Enggak, didawamkan istighfar itu. Ya. Karena Rasulullah SAW minimal itu 100 kali sehari. Minimal. Itu Rasul yang udah ada jaminan apa? Di depan sama di belakang dosanya udah nggak ada gitu. Nah, kita yang banyak dosa harusnya lebih banyak lagi beristighfar. Itu amalan yang ketiga tentang istighfar, ya. Bahkan Allah dalam hadis qudsi juga mengatakan apa? Lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma astaghfartani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya Allah, wahai hambaku, kata Allah, ya Bani Adam, tapi di sini pakai konteksnya ya Bani Adam. Teksnya ya Bani Adam, wahai anak Adam. Lau ataitani, kata Allah, jika seandainya kau mendatangiku biqurabil ardi khataya, dengan seisi bumi ini isinya kesalahan doang, dosa doang. Summa ataitani la tusyrik bi syai'an, kamu datang kepadaku tanpa berbuat sekutu kepadaku. Nah, ini tidak berbuat syirik, Pak. Syirik itu bukan nggak menyembah Allah, dia nyembah Allah tapi ada juga yang lain gitu. Rajin sholat ke masjid tapi ke dukun juga rajin. Percaya juga sama itu tuh apa? Cancer apa tuh? Ramalan bintang. Ya itulah. Nah, apa kata Allah? Kalau kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini isinya salah doang, dosa doang, tapi datang kepadaku nggak pernah membuat syirik kepadaku, Allah balas apa? La ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan datang seitu juga, sebesar itu juga dengan ampunan semuanya. Jadi impas, Pak. 0. Istighfar, dengan istighfar. Dan sebab istighfar itu, Pak, nanti ada orang di akhirat kayaknya nanti pas ditampakkan amal dia sama Allah, dia kok banyak banget amalan aneh. Padahal dia tahu nih di dunia gitu-gitu doang. Iya. Apa kata Allah? Ini istighfar anakmu setelah kamu meninggal. Jadi anak itu aset. Bapak boleh gagal di satu perusahaan, Allah akan bukakan di perusahaan yang lain.
Tapi kalau gagal mendidik anak, itu ruginya dunia akhirat. Itu aset itu. Bagaimana saat Rasulullah mengatakan amal yang tidak terputus itu yang ada 3, salah satunya doa anak, istighfarnya anak soleh yang mendoakan. Kita kan pengen ya jadi orang di kuburan yang dapat pemasukan bahasanya pasif income, dapat kita diam aja di kuburan tapi tetap ngalir. Lu kita di rumah aja di dunia maunya enak-enakan di rumah sama keluarga sama anak, tapi rekening kita tambah terus. Itu cuma dunia doang, Pak. Yang kata Rasulullah nggak ada statusnya nyamuk gitu. Gimana nanti di akhirat saat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi anak-anak soleh kita selalu istighfar. Ya Allah, ampuni dosa ayahku, bapakku. Wah, itu nanti menjadi pahala kaget. Kalau di sini kan ada uang kaget ya. Kalau di akhirat ini ada pahala kaget tuh kayak gitu. Ya Allah, gara-gara apa? Istighfar anak kita saat peninggalan kita di dunia. Masya Allah. Maka istighfar merupakan salah satu amalan yang mampu meleburkan dosa kita. Tadi kita datang isi bumi dengan dosa, Allah balas dengan ampunan, impas, Pak. Syaratnya tadi apa tadi? Tidak berbuat syirik. Nah, syiriknya ada turunannya. Di antaranya syirik yang paling besar yaitu Arab itu, Pak. Bangsa Arab, orang-orang Quraisy itu musyrikin, Pak. Mereka bukan nggak percaya ada Allah, mereka percaya ada Allah. Tapi di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung, Pak. 360 patung. Di sekeliling Ka'bah yang mereka menyembah Allah juga menyembah ini. Yang paling gede siapa? Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ada 4. Makanya mereka tuh biasanya sumpah orang Arab musyrikin dulu tuh kadang dengan Rabbul Ka'bah gitu. Mereka ngakuin ada Rabbul Ka'bah. Ya kan? Tapi nggak jarang juga mereka bilang Wallata wal Uzza. Dengan apa itu, Pak? Bersumpah dengan berhala. Itu berbuat syirik. Maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah atau dengan nama-nama Allah atau dengan sifat Allah. Sumpah pocong itu salah. Ngapain sumpah pocong? Ya kan? Yang hari ini kan banyak nih di Indonesia sumpah pocong apa. Enggak, itu perbuatan syirik. Maka syaratnya kalau kita datang dengan sepenuh bumi ini isinya maksiat, datang kepada Allah, Allah akan kasih ampunan sepenuh itu juga. Artinya 0 bersih. Ya, itu diantara amalan yang mampu menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah musibah di dunia, Pak. Nih kita kalau dapat musibah di dunia itu Allah lagi ngapus dosa kita. Musibah bentuk apa saja, apapun itu. Dan kita nggak usah berharap untuk tidak pernah dapat musibah. Itu aja. Loh, orang-orang yang soleh itu, nabi itu semuanya diuji sama Allah. Lah kita bukan siapa-siapa mau ngarep nggak, ya Allah jangan timpakan musibah. Nggak mungkin. Kita pasti ada jatahnya masing-masing. Cuma bagaimana menyikapinya kan gitu ya. Ada orang yang menyikapinya dengan sabar. Kemudian setelah sabar mereka ihtisab. Ihtisab itu berharap pahala dari Allah. Karena pahala sabar itu mungkin saya nggak lebih sabar dari bapak-bapak yang pernah ujian hidupnya lebih awal daripada saya. Ya kan? Bapak pernah Allah uji dengan ini, dengan itu segala macam. Ya, itu kembali ke keimanan masing-masing. Dan yakinilah setiap musibah yang Allah timpakan kepada kita itu mampu menjadi kafaratuz dzunub. Rasulullah bersabda, ma min muslim ma asaban min muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syauka yashukuha illa tukaffir dzunub. Tidaklah sesuatu yang menimpa bagi seorang muslim, baik kegelisahan. Jadi Bapak kalau lagi gelisah itu lagi diampunin, Pak, dosanya. Atau rasa gundah gulana dalam hatinya. Ya. Hammin atau ya kepayahan, ghammin atau kesusahan, bahkan sampai duri yang menancap di kaki Bapak, kata Rasulullah, itu mampu menjadi kafaratul dzunub. Hebat ya Islam ini ya. Oke, Anda jarang injak duri, tapi sering kepentok batu. Batu di jalanan tuh sakit. Itu juga
Ya. Jadi semuanya itu bagi orang muslim itu kebaikan. Coba kalau kita gelisah itu Allah lagi ngampuni dosa kita. Karena Allah nggak pernah ninggalin kita. Kita yang sering ninggalin Allah itu. Ya, ingat kalau udah mulai kepepet dah, baru udah kayak cicak musola baru pada datang. Kemarin kemana aja, gitu kan? Bukan nggak benar, bukan nggak baik, tapi lu kemana aja kemarin? Allah itu mau kita susah, mau kita, Allah bukain jalanan buat kita. Cuma kata Nabi, kata Rasulullah, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah tatkala kita lagi lapang, supaya Allah kenal kita waktu sempit, kan begitu. Seringnya kita kenalnya Allah waktu sempit, waktu lapang bodo amat. Seakan semua pencapaian kita semua nggak ada campur tangan Allah. Siapa kita, Pak? Oh, ini sukses karena saya. Kelar kalau Allah mau bilang hancur-hancur itu. Ya. Firaun yang dia punya Mesir, Pak. Firaun tuh kurang apa bahasanya gitu ya. Siapa sih raja hari ini yang lebih payah apa? Lebih kaya dari Firaun? Nggak ada. Firaun, Namrud yang sombong-sombong itu. Selesai Namrud dilelepin apa? Dilelepin tuh bahasa mana, Pak? Ditenggelamkan gitu ya ke dalam bumi. Selesai. Iya, Firaun selesai. Ya, oleh karena itu musibah yang kita alami itu mampu menjadikan kafarah dzunub. Maka Pak, kalau lagi diuji sama Allah, cukup sabar, jangan lupa minta pahala juga. Cuma ini seringnya kita tuh nggak minta pahala. Coba dihadirkan ihtisab. Ihtisab itu ya minta pahala. Ya Allah, kalau emang ini musibah gitu kan, Engkau sudah takdirkan untukku, berikan aku kesabaran dan aku berharap pahala dari kesabaranku ya Allah. Karena kata Allah dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Salat ada pahalanya, udah terhitung. Tapi sabar, Pak, pahalanya tuh bighairi hisab. Bighairi hisab. Kalau sholat kan misalkan sholat jamaah berapa pahala ya? 27. Itu udah ketakar deh, udah kehitung. Tapi kalau sabar, Allah bilang dalam Quran bighairi hisab. Tanpa hitungan. Terserah Allah mau ngasih berapa itu. Dan terserah Allah mau lipat gandakan berapa banyak. Baik. Kemudian ada juga di antara perbuatan yang mampu, amalan yang mampu meleburkan dosa kita adalah zikir-zikir. Seperti pertama, tasbih. Subhanallah bihamdihi itu, kalau kita baca 100 kali, Allah akan menghapus dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan banyak ya, Pak? Sebanyak itu juga dosa kita. Maka, amalannya ringan. Cuma butuh kekhusyuan dalam hati. Hati nggak boleh lalai. Ya, tadi dengan tasbih. Yang kedua dengan tahmid, alhamdulillah juga. Karena Bapak baca setiap sholat kan tasbih berapa kali? Subhanallah berapa kali? 33. Kemudian tahmid 33, takbir 33. Kalau Bapak tambahin dengan la ilaha illallah sekali jadi 100. Betul ya? Itu mampu mengampuni dosa semua. Meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Ya. Maka Bapak-bapak kalau lagi sholat jangan langsung kabur. Ini habis sholat langsung kabur aja. Santai dulu zikir. Ditungguin shuttle, Pak. Apa? Ditungguin shuttle. Tungguin bus, Pak. Ditungguin bis. Ketinggalan. Ya, zikir dulu. Ingat tadi berapa kali? 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Tambah 1 jadi 100. La ilaha illallah itu Allah ampuni dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Enak banget ya Allah main ampuni segitu, padahal ya itulah. Cuma saya tadi bilang, zikir itu perkara yang ringan plus berat. Ringan diucapin di mulut, tapi berat untuk fokus di hati. Maka butuh keselarasan antara yang diucapkan lisan dengan yang ada di hati. Artinya harus ikhlas ya. Ya harus ikhlas, harus memaknai. Karena di antara makna subhanallah, alhamdulillah, ya udah alhamdulillah kita muji Allah.
Allahu Akbar. Nih kayak Allahu Akbar Pak, artinya apa Allahu Akbar itu? Allah Maha Besar. Ini nyontek terjemahannya di azan maghrib apa gimana nih? Iya. Hah? Iya. Iya. Cuma kita ngaku Allah Maha Besar, tapi kita dalam prakteknya ada yang lebih besar dari Allah. Contoh ya. Sebelum sholat nih, nyari kunci mobil di mana nggak ketemu nih. Pas sholat, pas takbir padahal itu ya Allah di atas kulkas, misal. Berarti kan ada yang lebih besar ketika kita lagi bilang Allah Akbar dari Allah. Apa? Kunci mobil. Dan itu sering gitu. Ya kita nggak khusyuk. Yang baru-baru Pikiran kejadian kemana-mana. alarm handphone, Pak. Handphone lah ya. Alarm atau ada yang telepon. Matiin aja dulu lah kalau kita mau jamaah. Mode pesawat aja. Nggak usah desain, mode pesawat sekalian gitu, biar nggak ada yang bisa telepon, nggak bisa ada yang SMS segala macam. Diminum dulu, Pak. Iya, gitu ya. Itu amalan yang kesekian. Keempat. Ini saya sampai jam 8 apa sampai jam 10 ini? 12. Baik. Zikir tadi. Subhanallah wa bihamdihi itu kalau kita baca 100 kali, Allah akan ampuni dosa kita meskipun apa? Sebanyak buih di lautan. Kemudian di antara yang mampu mengampuni mengelebur adalah langkah kita ke masjid, Bro. Langkah kita ke masjid, karena orang mukmin itu satu langkah untuk mengangkat derajat, satu langkah lagi untuk menghapus dosa. Kalau kesini dapat pahala, dihapuskan dosanya nggak? Nah, sekarang gini. Ini apakah dikatakan masjid gitu kan? Masjid dalam pengertian dan dalam syariat Islam itu adalah yang didirikan di situ sholat 5 waktu plus Jumat. Ya, itu masjid. Cuma kalau hari ini musola aja gede banget. Kalau di Indonesia itu musola aja udah kayak masjid gitu. Tapi itu cuma khilaf lafzi, maksudnya cuma perbedaan secara lafaz aja. Karena musola kadang yutlaku ala masjid shaghir gitu ya. Masjid yang kecil, tempat sholat kecil. Ada lagi di antara masjid itu ada namanya jami'. Maka kalau di Indonesia itu udah masjid jami' lagi. Iya. Ya kan? Apa artinya jami'? Kalau di Arab itu jami' itu udah mampu menampung bisa ribuan. Dikatakan jami', iya. Kalau di Indonesia udah masjid jami' lagi gitu kan. Boros bahasa kita tuh ya. Seharusnya kalau masjid aja, jami' aja. Harapannya aku kayak jamin. Harapannya kan jami ya, mengumpulkan, artinya jami kan mampu menampung, mengumpulkan. Nah, ini tidak bisa dihitung masjid. Karena apa? Tadi pengertiannya masjid apa? Dia didirikan 5 waktu sholat berjamaah, ada imam ratibnya, bahkan sebagian ulama mengatakan itu, plus ada sholat Jumatnya. Gitu ya. Di sini ada Jumatan memang. Tapi insya Allah akan segera jadi, dan supaya langkah kita terhitung. Tapi Pak, yakini aja, ini kan kalau bahas tekstualnya dalam perkara ibadah itu, di agama kita ada namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu adalah ilmu alat untuk mampu mengambil kesimpulan hukum dari dalil. Contoh kalau saya sebutkan dalil sholat apa Pak? Dalam Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah. Apa Bapak melihatnya kayak gimana itu? Artinya apa? Berikanlah sholat, berikanlah zakat. Beda sama orang yang udah belajar usul fikih. Wa aqimu itu dibahas satu-satu. Wa aqimu itu maksudnya kalau dalam bahasa Arab fi'il amr. Fi'il amr itu maksudnya perintah. Perintah dalam agama kita cuma 2 kemungkinan. Satu berupa wajib, kedua mustahab. Misalkan kayak gitu. Nah, sholat ini mustahab apa? Wajib udah apa mustahab? Oh, ini wajib. Misalnya gitu. Jadi dengan ilmu usul fikih ini mampu mengambil kesimpulan hukum. Nah, semoga langkah Bapak kesini terhitung juga itu. Pengangkatan derajat. Ya. 1 diangkat derajat, 1 dihapuskan sholat. Dihapuskan apa? Dosa. Terus. Bahkan di hadis ini yang hadisnya lumayan panjang, Rasulullah mengatakan bahkan malaikat
tetap mendoakan selagi kita masih ada di tempat sholat kita. Ya, jadi gini, misalkan Bapak di masjid, dari rumah berangkat, udah wudhu bagus, Masya Allah, berangkat. Nah, setiap langkah Bapak itu, kalau Bapak niatin, syaratnya, Bapak niatin nggak keluar kecuali emang cuma pengen sholat. Beda kalau, pengen ke Indomart, sekalian ke masjid. Nah, itu beda tuh. Atau ke masjid, abis itu naik ke Indomart. Udah niat dari awal, maka itu tidak masuk ke dalam ini. Syaratnya dia tidak ada niatan. Beda urusan kalau nanti dia setelah pulang dari sholat lewat Indo, mampir dulu. Aduh, itu beda lagi. Ya, syaratnya apa? Tidak ada niatan kecuali emang pengen jamaah ke masjid. Ya, itu Allah hitung satu untuk ngangkat derajatnya, satu untuk menghapus dosanya. Kalau lagi kita nunggu, itu malaikat masih ada di atas kita, doain Pak. Doain kita. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Doanya dua tuh. Ya Allah ampunilah dia, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Rahmatilah dia. Orang mukmin tuh hidupnya enak sebenarnya, Pak. Cuma kita kagak sadar aja. Bikin susah sendiri ya. Bikin susah sendiri kadang. Ya itu tadi. Kita lagi duduk aja, malaikat doain. Ya. Kemudian ini juga di bagian sholat ya, mengucapkan amin, Mbak. Ini hati-hati nih. Bapak kalau amin gimana nyebutnya? Jangan salah-salah. Kalau amin itu artinya orang yang amanah, orang yang aman, merasa aman. Kalau amin itu orang yang amanah. Kalau amin, itu baru ya artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Nah, ini juga menjadi salah satu amalan yang mampu meleburkan dosa kita. Karena apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang ucapan aminnya selaras dengan ucapan aminnya malaikat, jadi malaikat juga ngucapin amin, maka itu langsung menuju Allah dan mampu melebur dosa kita, menjadi kafarah. Enak banget ya mu'min ya. Enak kan? Tapi kita nggak sadar kadang. Ya udah amin aja karena emang sholat gitu. Coba nanti setiap kali itu amin yakini atau berharap kepada Allah, semoga aminnya kita itu sama dengan aminnya malaikat, artinya berbarengan gitu. Kalau bahasa hadisnya sih man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika gitu. Barang siapa wafaqa itu artinya gini Pak, sepakat atau maksudnya nempel, selaras, barang itu wafaq. Barang siapa yang aminnya dia dengan aminnya malaikat itu selaras, maka itu menjadi salah satu kafaratul dzunub. Yang kemudian adalah sholat itu sendiri. Kata Rasulullah menganalogikan kepada para sahabat, tahu gak gimana kalau di depan rumah seseorang ada sungai yang dia mandi 5 kali sehari, dia kira-kira badannya bersih gak? Ya bersih ya Rasulullah. Itu kayak sholat juga. Sehari sholat 5 waktu. Kita rajin ke masjid, kita terus dawamkan sholat, itu juga sebagaimana kata Rasulullah menganalogikan ada orang depan rumahnya ada kolam renang lah katakan. Nah tiap hari dia nyembur 5 kali, bersih dong badan, ya kan? Nah, itu sendiri. Itu sholat itu sendiri seperti sudah menjadi amalan yang mampu menjadikan kafaratul dzunub. Maka ini menjadi yang terakhir yang saya rangkum, dan masih banyak lagi. Bapak bisa ini yang saya sebutin bukan yang cuma itu aja, maksudnya cuma itu, yang lain enggak. Ada beberapa, ada laisalil hasr, bukan karena untuk mencukupkan, tapi masih banyak lagi. Harapan saya itu tadi di awal, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, Allah berfirman, ya ibadiyya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Hei Muhammad, kata Allah, katakan kepada mereka yang telah melampaui batas dari dosanya, yang pernah zina sekian kali, yang pernah judi sekian kali, yang pernah mabuk-mabukan sekian kali, yang sudah tidak membentak orang tuanya sekian kali. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah dalam Quran? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah meyakinkan kita dengan Allah bilang,
Sesungguhnya Allah mampu mengampuni dosa seluruhnya. Itu dong. Kita punya Allah yang mampu mengampuni. Gak ada yang bisa Pak ngampunin dosa kita kecuali Allah. Apalkan apalkan ini Sayyidul Istighfar. Gimana bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba di awal kita udah ngakuin ya Allah, Allahumma anta rabbi. Allah tuh senang kalau kita ngakuin Allah itu Tuhan. La ilaha illa anta. Ditekenin lagi, nggak ada Tuhan yang baik atau hak disembah melainkan Engkau. Apa? La ilaha illa anta. Terus habis itu khalaqtani. Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka. Aku hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika. Aku juga di bawah perjanjian denganmu. Wa wa'dika mastata. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alai. Aku kembali kepadamu dengan nikmat yang sudah kamu berikan. Di akhir kita bilang apa? Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak-bapak kenal Abu Nawas gak? Tahu gak Abu Nawas? Bukan restoran ya. Bukan restoran Abu Nawas ya. Abu Nawas itu Pak, itu selama hidupnya dia kan penyair ya. Itu syairnya sering tentang gombalin cewek aja itu. Kalau dalam bahasa Arabnya ada syairnya ghazal namanya. Bahkan syairnya terkadang porno. Karena dia mensifati bentuk wanita. Itu Abu Nawas. Di akhir hayatnya Abu Nawas taubat. Maka yang kita kenal syairnya Ilahi lastulil firdaus itu. Itu syair terakhir beliau itu. Ya. Di antara syair yang panjang itu, fa in taghfir fa anta lidzaka ahlu wa in tatrud faman yarju siwaka. Ya Allah, fa in taghfir, kalau engkau mengampuni, itu memang engkau mampu mengampuni dan engkau maha mengampuni ya Allah. Wa in tatrud, tapi kalau engkau mengusir aku dan kami ya Allah, faman narju siwaka. Terus kita mau berharap sama siapa lagi? Itu Abu Nawas itu di bagian terakhir kan panjang tuh, ilahi lasul firdaus ya ahla. Terus wala aku ala naril jahim dan lain sebagainya. Di akhir Abu Nawas bilang wa in taghfir, kalau engkau ampuni emang engkau lebih berhak untuk mengampuni ya Allah. Wa in tatrud, kalau engkau mengusir kami ya Allah, faman narju siwak. Terus kita mau berharap sama siapa lagi kecuali bukan karenamu, bukan kepadamu ya Allah. Nah, dari sini Bapak-bapak sekalian, karena makanan udah pada datang juga, kayaknya udah pada konsen, ya kan? Itulah biasanya kalau udah ada yang dibagiin atau ada yang siap-siap suara piring atau apa. Itu saja yang kira-kira bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Amin. Yang penting itu adalah ilmu. Kapan dia bisa bermanfaat kalau dia diamalkan, kapan dia menjadi kuat tatkala dia sering diulang-ulang. Ilmu bukan buat jago-jagoan Pak. Jangan dari sini datang terketemu orang yang nggak datang ke sini. Ini loh, gue tes loh. Lu tahu gak maksudnya taubat tuh syaratnya apaan aja? Apaan lu kesambet setan man? Gitu kan orang-orang. Jadi ilmu itu lagi-lagi bukan buat jago-jagoan. Datang keluar dari kajian, pulang dari kajian langsung ngetes temennya yang kagak hadir. Buat apaan kayak gitu? Enggak, ilmu buat kita sendiri dan kita buat amalkan. Yang terpenting adalah diamalkan. Yang penting diamalkan. Setelah tahu, semoga yang sedikit ini mampu mengubah hari-hari kita ke depannya. Kita lebih yakin ada Allah Zat yang Maha Ghafur, Allah Zat yang Maha Ghaffar, Allah Zat yang Maha Tawwab. Ya. Cukup itu Pak untuk membahagiakan hati seorang muslim yang sering berbuat dosa. Kita punya Allah yang Ghaffar dan Ghafur atau Tawwab yang mampu menerima taubat para hamba-hambanya. Itu aja. Ada pertanyaan apa? Ada Ustaz. Kayaknya jangan berat-berat ya pertanyaannya. Karena masih baru Pak, lulus. yang mau nanya. Silakan. Seperti yang paling ringan itu kan mengamalkan zikir ya. Iya. Nah itu bisa dibahas lebih ini yang sosoknya itu gimana? Ah ya. Oh iya. Nah,
Sebenarnya gini, khusyuk itu kan sebagaimana kita mampu memaknai apa yang kita ucapkan. Contoh ya, kapan sholat itu dikatakan khusyuk? Kalau dia mampu memaknai setiap apa yang dia baca, minimal banget itu. Begitu juga zikir, kan gampang nih, dan maknanya kan sedikit-sedikit biasa, kayak subhanallah, kemudian alhamdulillah. Nah, yang mampu membantu kalau saat misalkan lah katakan mengucap alhamdulillah, itu kita harus benar-benar memaknai dengan tidak ada pujian buat diri aneh, semuanya kembali kepada Allah. Katakan sekalipun antum direktur, sekali antum jadi orang yang paling sukses di perusahaan, udah cukup bilang alhamdulillah. Itu kalian dimaknai itu, sehingga itu bisa membantu kekhusyuan. Jangan lalai seperti yaudah alhamdulillah, tapi hati kemana tahu, ya kan? Di antara makna alhamdulillah kan adalah tidak ada, atau pujian semuanya kembali kepada Allah kan gitu kan. Nah, maksudnya kalau kita memaknai itu adalah saat berzikir demikian, ya udah semua pencapaian ini tidak ada kecuali dengan izin Allah, gitulah. Semua pencapaian ini nggak ada kalau benar-benar harus ada campur tangan Allah gitu. Itu diantara membantu untuk khusyuk, yaitu memaknai setiap apa yang kita ucapkan. Zikir kan gampang, kayak tadi Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar apa? Turunannya, konsekuensinya apa dari kata Allahu Akbar itu? Yaitu tidak ada yang lebih besar dari Allah. Jabatan kah? Harta kita kah? Cinta kita ke istri kah? Cinta ke anak kah? Nggak ada yang lebih besar kepada cinta kita kepada Allah. Itu bisa membantu kekhusyuan atau membantu khusyuk kita dalam zikir, karena Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Allah alam bisawab. Ya. Kajian kali ini barangkali searah dengan apa yang pernah saya rasakan. Barangkali mungkin nggak mutu kali. Pertanyaannya nggak mutu mungkin. Iya, Pasti itu. Saya termasuk orang yang dulu beberapa tahun yang lalu menginjakkan kaki ke masjid aja itu pada saat sholat itu. Sholat 5 waktu boro-boro. Puasa pun acting. Artinya ya pas di depan, selebihnya nggak lewat gitu. Pada saat itu kejadiannya pada saat saya tugas di Palembang. Entah dalam kondisi apa saya lupa. Saya parkir mobil dekat masjid. Pas mau sholat Jumat. Saya langsung masuk ke sana. Ketika takbir, pada saat sholatnya takbir Allahu Akbar, saya nggak tahu. Saya dalam kondisi nyaman aja, perasaan saya nggak nyaman. Begitu takbir, saya nangis juga, sesungguhnya. Saya nggak tahu sebabnya apa. Terus begitu sih jadi perasaan. Ingat utang kali. Iya, itu barangkali betul sekali. Wah, bayarnya gimana nanti? Itu terus ya karena ngerasa seperti itu, jadi saya ulang-ulang terus. Tapi momen-momen seperti itu jarang sekali saya temui. Hanya beberapa waktu dan saya nggak bisa harapkan tiba-tiba seperti itu. Terakhir pada saat kemarin kita meletakkan batu pertama di calon musola kita. Begitu Pak Ustadz Iqbal ya minta Pak Lurah azan, baru azan dimulai, saya udah mulai ini nangis juga susah. Saya nggak tahu itu maknanya apa, saya mau coba mencari, dan pada akhirnya ya mungkin itu cara Allah untuk menyadarkan saya untuk melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam keseharian kita. Cara Mama Dede. Maksudnya apa gitu, kayak situasi-situasi seperti itu gitu. Maksud. Baik. Itu Allah masih cinta sama Bapak. Dan itu harus disyukuri. Karena banyak orang yang sudah luput atau dia memang nggak mau terima lagi dengan panggilan Allah segala macam. Banyak kok Pak. Jangan kira saya yang kuliah di Madinah, saya yang katakanlah dari dulu belajarnya tentang sesuatu yang sifatnya keagamaan terus nggak pernah futur. Jadi gini, futur itu adalah degradasi. Jadi kalau kata Rasulullah itu, iman itu ada masa jayanya, ada masa degradasinya. Nah,
Di masa jayanya itu biasanya dengan ketaatan Yazid, bahasa yang lainnya Yazid itu bertambah kalau lagi kita berbuat ketaatan. Degradasi atau futur itu kalau lagi dulu kemaksiatan yang sangat banyak. Cuma kalau lagi dalam keadaan futur itu dongkrak, Pak. Dongkrak. Jangan ya udahlah kayak gini-gini aja. Maka kalau tadi Bapak misalkan katakan Bapak mendengar satu nida atau panggilan dari Allah terus Bapak merasa tergerak, itu bukan cuma Bapak doang yang seperti itu. Ada kisahnya, namanya Malik bin Dinar. Atau ada namanya selain Malik bin Dinar itu yang dia taubat gara-gara satu ayat Quran. Dia ini mantan begal, Pak. Begal dia. Ya Allah, lupa, bukan Malik bin Dinar, Pak. Hari-hari begal. Sampai suatu subuh, dikit lagi subuh, dia nyender di dekat rumah gitu. Ada yang bacain ayat bunyinya seperti ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang? Alam ya'ni lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka khusyuk kepada Allah. Dari situ dia tersadar karena dia paham bahasa Arab. Ya. Itu seperti yang sangat menohok sekali di hati dia. Lantas dia bilang, qad ana ya Rabb, qad ana ya Rabb. Sudah datang ya Allah, sudah datang. Dia taubat setelah itu. Sama Malik bin Dinar pun demikian. Di kisahnya yang sangat masyhur itu, Malik bin Dinar itu wah pokoknya mabuk-mabukan segala macam. Sampai akhirnya dia taubat. Allah akan anugerahkan dia anak. Nggak lama anaknya meninggal yang lagi sangat dicintai. Akhirnya dia kembali lagi ke maksiatan yang sebelumnya. Akhirnya dia dimimpin anaknya itu. Tapi di mimpinya itu dia kayak dikejar ular besar sekali yang siap memangsa dia. Dia lagi lari, di depan ada kakek tua gitu. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa nolong dia tuh dari kejaran ular besar tadi. Setelah mimpi itu, dia mimpi lagi dengan anaknya. Anaknya mengatakan, ya abati, duhai ayahandaku, kata anak itu yang udah meninggal, yang dimimpiin itu. Alam ta'lam, apa ente nggak tahu? Annal a'mal mujassamah yaumal qiyamah. Apakah ente nggak tahu kalau amalan itu nanti di hari kiamat berbentuk sesuatu bentuk, sesuatu. Makanya yang dimaksud dengan ular besar itu amal maksiatnya dia yang selalu ngejar dia, sedangkan kakek-kakek tua tadi yang nggak bisa nolong apa-apa itu amalan baiknya yang dikit sekali, yang dia lemah banget nggak bisa ngapa. Nah, dari kisah dua orang ini dan bapak dan semuanya dari kita itu masih dicintai oleh Allah. Maka kalau lagi Allah kasih, itu langsung kejar. Maka untuk urusan dunia itu, Pak, Allah cuma bilang dalam Quran, jalan aja. Jalan. Kalimatnya masyayamshi. Jalan aja kalau untuk urusan dunia itu. Tapi kalau untuk urusan balik kepada Allah, fafirru ilallah. Lari sekenceng-kencengnya, Pak. Lari. Urusan dunia santai. Allah udah tentuin semua rezekinya. Makanya santai ya, urusan dunia jalan. Cukup jalan. Kalau untuk urusan kembali kepada Allah, Allah mengatakan fafirru ilallah. Kaburlah kepada Allah, larilah kepada Allah. Atau dalam bahasa lain, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u, cepet gitu. Karena kalau kita nggak segera, takutnya malah kesempatan nggak ada lagi. Gitu Pak ya. Untuk urusan dunia Allah cuma cukupkan jalan aja lah. Famshu, jalan cukup. Dunia udah Allah tentuin buat siapa-siapanya. Tapi untuk kembali kepada Allah, fafirru ilallah. Lari, kabur. Bahkan kalimat firar itu dijadikan orang Arab sebagai ungkapan. Contoh gini. Firra minal asad, firra minal majzum, firaraka minal asad gitu kan. Kaburlah atau menjauhlah dari penyakit apa, sesuatu penyakit sebagaimana kamu kabur kalau lagi dikejar asad itu apa? Singa. Jadi untuk urusan kembali kepada Allah, Allah bilangnya fafirru ilallah. Kabur. Kayak Bapak tadi, kalau Allah lagi sadarkan, langsung. Apapun itu. Karena nggak ada kesempatan takutnya untuk kesekian kalinya.
ya Pak ya. Dan itu masih salah satu cinta Allah kepada Bapak, kepada kita semua insya Allah. Ingat, tapi masih ada apa tadi? Ada masa degradasi, ada masa jayanya. Kalau lagi masa degradasi, pastikan itu yang mendominasi kemaksiatan. Kalau masa jayanya, pasti yang mendominasi apa? Ketaatan. Kalau lagi degradasi, buru-buru cari orang yang mampu untuk mendongkrak kita. Karena teman itu menyeret, kata Rasulullah. As-sahibu sahibun, kata Rasulullah. Teman itu menyeret. Bapak ada lingkungan ini, insya Allah dalam keadaan diseret kepada kebaikan gitu kalau bahasa. Iya. Allah alam bisawab, kira-kira itu. Berat-berat pertanyaannya. Nah, kamu tuh ya. Ustaz, kalau ada orang yang bermaksiat, bertobat, bermaksiat lagi, bertobat lagi, Imbang. kayak apa ya? Apakah bisa dianggap tobatnya apa namanya? Tobatnya Tobat sambel. tapi atau Allah atau ada hal seperti apa yang seperti itu? Apakah itu juga sesuatu yang baik sebetulnya atau Iya. Kan tadi Anda bilang, kita ini pertama dari vonis. Rasul udah bilang apa? Khata. Maka setan itu misinya untuk supaya kita putus asa, Pak. Putus asa. Selagi kita nggak putus asa, terus aja gitu. Karena taubat itu amalan sepanjang hidup, Pak. Ya, taubat itu amalan sepanjang hidup. Maka kalau misalnya nih, pagi ini kita udah tobat, siang salah lagi, sore tobat, malam salah lagi, terus aja begitu. Ya, terus aja begitu. Jangan sampai bilang, udahlah Allah nggak ngampunin gua kayaknya. Itu setan udah mulai masuk di situ. Udahlah kayaknya Allah nggak bakal ngampunin gua. Lah siapa kita gitu? Apa urusan kita? Allah yang punya hak prerogatif ya, bahasa apa sih? Allah yang punya hak untuk urusan itu. Maka kita diminta la taqnatu min rahmatillah. Jangan bosen, jangan putus asa gitu. Iya, terus aja. Salah, taubat, terus aja nggak apa-apa. Karena taubat itu amalannya apa? Sepanjang hidup. Bahayanya kalau udah mulai gini kita, ya kayaknya dosa gue kagak diampuni. Itu siapa kita? Itu setan udah mulai bisikin kita itu. Wah, lu munafik lu gitu kan. Lu tobat, tar dosa lagi paling. Tar dosa lagi, tobat lagi. Lu kayak main-main lu sama Allah. Gitu kan? Setan begitu tuh. Setan kan ada dari golongan manusia, ada golongan jin. Setan itu kalau bahasa Arab itu artinya sifat, Pak. Syaitana itu artinya ba'uda, jauh dari rahmat Allah. Dalam surat An-Nas Allah berfirman, minal jinnati. Nah, setan itu ada dari dua golongan, jin dan manusia. Kalau katakan bulan Ramadan ya, katanya setan udah dibelenggu bulan Ramadan. Tapi banyak juga setan dari golongan manusia. Nah, bahaya ini setan golongan manusia kalau kita bacain ayat kursi nggak kabur. Lu ngapain bacain ayat kursi, malah ditantang. Gitu kan? Nah, itu maksudnya kita butuh orang-orang sekeliling kita yang mampu mendorong tatkala iman kita lagi jaya, lagi berjaya di masa jayanya. Takutnya begitu. Ya, kalau udah lagi down malah ketemunya geng yang belangsak gitu ya. Makin ke sana gitu. Buru-buru cari teman-teman yang saleh. Karena teman saleh itu kata Imam Hasan Al-Basri mampu memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kayak kita gini nih, Pak. Kita nggak tahu siapa yang duluan yang masuk surga, nggak tahu, Pak. Cuma Bapak kalau misalkan udah di tongkrongan apa Bapak bikin satu majelis, misalkan Pak Norman jadikan majelis ini rutin, namanya majelis apalah. Majelis Syababul Khair atau apalah namanya misalkan. Ya saling ketemu tiap minggu, tiap pekan. Itu nanti di akhirat bisa saling ketemu, bisa saling memberikan syafaat. Oh ya Allah, teman saya yang dulu di Orchid saya sering dikasih tahu, tapi dia belum masuk sini. Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Bisa, Pak, kayak gitu. Sahabat apa syafaat orang soleh, teman soleh kepada yang lainnya. Kan sama-sama pernah ngingetin tentang akhirat nih kita, ya kan? Sama-sama pernah ngingetin tentang kembali kepada Allah. Sebagaimana kita ketemu di sini, nanti jangan lupakan ketika lagi masanya syafaat. Ini kan ada banyak kan fase-fase yang harus kita lewatin. Di antaranya nanti ada syafaat, syafaatul udma, syafaat yang Rasulullah
punya, ya kan, Rasulullah dikasih hak yang sangat besar oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ada syafaat di antara kita itu bisa syafaat penghafal Quran bagi orang tuanya, syafaat siapa lagi buat siapa dan lain sebagainya. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Udah 6:30. Sarapan kayaknya udah nunggu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa Ya, silakan. aja. Japri. Oh ada. Oke boleh Bang. Lanjut. Untung belum sarapan siapin. Silakan Pak. Ada yang bilang bahwa siapapun mungkin yang melihat itu orang gaib, mungkin maksudnya bayangan atau dan apakah itu satu potensi diri dia dengan itu, apakah punya kelebihan satu. Kedua, orang indigo itu apakah juga sama seperti itu, dia bisa melihat ke depan gitu kan? Apakah memang suatu keistimewaan yang diberikan? Ketiga terakhir, untuk doa, katakanlah untuk orang yang mungkin saya meninggal gitu kan, doa anak soleh bisa nyampaikan gitu kata-kata, apakah bedanya laki sama anak perempuan? Apakah yang sama-sama ini, katakanlah banyak yang dalam pikiran saya itu yang masuk itu anak laki-laki yang bukan anak laki-laki mungkin gitu. Apakah anak perempuan juga sama? Kebetulan anak saya tiga-tiganya perempuan. Gitu. Udah panik nih Bapak. Iya, kan duluan. Pertama tadi tentang yang apa Pak? Bayangan. Satu frekuensi melihat makhluk. Oh gitu. Perkara gaib itu kita nggak bisa sembarangan ngomong. Karena Rasulullah pernah waktu didesak oleh orang Yahudi tentang, ente tahu gak tentang yang gaib-gaib kayak gini? Rasulullah bilang dengan firman Allah, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah aku diberitahu tentang perkara yang gaib kecuali hanya sedikit sekali. Ya, untuk perkara gaib saya katakan wallahu alam, saya juga nggak tahu, nggak boleh mengaku tentang iddia ilmu gaib. Sebagaimana hari ini yang ada ngaku-ngaku tahu kiamat kapan gitu, nggak boleh tuh. Kiamat kapan aja Rasulullah nggak tahu gitu. Kita sudah tahu waktu Jibril nanya yang menyerupai orang itu, ya Rasulullah kapan kiamat? Jibril nanya gitu dalam bentuk manusia dia ketika itu. Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya kagak lebih paham dari yang nanya gitu. Itu satu. Yang kedua tadi tentang apa? Indigo ya. Nah, itu juga Allah alam dia itu keistimewaan atau apa? Orang nyebutnya indra keenam atau apa? Indra keenam atau apa? Allah alam ya. Yang ketiga mungkin yang saya bisa jawab, karena saya nggak mau asal jawab ya, takut tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalau yang ketiga kalimat walad, Pak. Kalau dalam hadis yang awwaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mampu mendoakan, itu kalimat walad dalam bahasa Arab bisa mencakup baik itu zakar au unsa, laki-laki dan perempuan. Jadi bapak anaknya 3 laki-laki santai aja, perempuan santai aja. Itu juga masuk dari kalimat walad. Ya, beda kalau ibn. Kalau Rasul bilang au ibnin saleh, cukup laki-laki doang masalahnya. Tapi kalau kalimat walad itu mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau belajar bahasa Arab jadi bisa tahu itu tuh Pak masalahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau mau nambah silakan. Tiga-tiga sama ya. Dan Bapak-bapak kita Pada akhirnya kan punya sarapan dulu ya, udah siap sarapannya keburu dingin. Kepada Ustadz, terima kasih jazakallah khair, dan juga Bapak-bapak yang udah hadir, semoga bermanfaat ilmunya. Insya Allah kalau memang bisa rutin ya Ustadz ya, 4 bulan gitu untuk ngisi kajian di sini. Baik, Bapak-bapak silakan kalau ingin melanjutkan makannya. Ustadz, Ustadz. Pakai kupon nggak Pak? Pakai kupon nggak? Fadal. Ustaz, maaf nih Ustaz, jamaah kita banyak yang ahli hisab Ustaz. Nggak apa. minta maaf loh Ustaz. Nggak, di awal-awal Rasulullah juga banyak yang masih teler jamaah. Kita harus insaf. Oh ini belum dimati.